Polres Probolinggo dan Kesatuan Brigade Mobil memperketat penjagaan di kawasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, Probolinggo, Jawa Timur. Polisi dari semua satuan Polres Probolinggo dan Polda Jawa Timur berjaga di depan gerbang Padepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Probolinggo, Jawa Timur. Pengamanan diperketat di kedua pintu masuk menuju Padepokan, tepatnya di Dusun Cengkelek dan Wangkal Wetan. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jatim akan menyita 20 gedung dan 8 mobil milik Padepokan Dimas Kanjeng. Tidak hanya itu, petugas juga akan menyita Padepokan seluas kurang lebih 8 hektar. Kita lihat sekarang perkembangan terkini dari rencana penyitaan aset Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Korespondensi Indonesia Eka Rima di Surabaya, Jawa Timur. Rima, apakah penyitaan aset Taat Pribadi sudah selesai semuanya? Ya Putri, terima kasih. Di Padepokan Dimas Kanjeng sendiri saat ini masih berlangsung proses penyitaan dan juga penyelidikan serta penggeledahan di kediaman, yakni di Padepokan Taat Pribadi sendiri, di kediaman utama maksud kami di pendopo. Sejumlah pihak kepolisian yang mereka tergabung dari Polda Jawa Timur serta Polres Probolinggo sedang melakukan penyitaan serta melakukan penyelidikan sejumlah barang milik Taat Pribadi. Dan pada pukul 1 siang tadi, memang kondisi yang berada di Padepokan ini tidak cukup bersahabat dengan petugas. Sejak pukul 1 siang tadi, hujan turun begitu deras, hingga saat ini hujan masih turun cukup deras. Hingga tadi ketika proses penyitaan sejumlah barang yang rentan terhadap air terganggu. Termasuk salah satunya adalah sebuah televisi LED sebesar 40 in serta sejumlah alat mesin hitung uang, yakni sebanyak 5 alat mesin hitung uang serta berkas-berkas yang berada di dalam Padepokan Taat Pribadi sendiri disita oleh petugas, dan mereka juga terganggu karena kondisi hujan yang cukup lebat karena memang barang-barang tersebut rentan terhadap air. Dan yang paling menyita perhatian saya tadi, meski pihak kepolisian belum merilis barang-barang yang berhasil disita tadi, tapi kami sempat melakukan pengamatan. Ada sekitar 65 juta rupiah uang yang berhasil disita atau diamankan oleh pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Polda Jawa Timur pada hari ini. Dan juga tadi ada sebanyak 12 unit mobil yang disita langsung oleh pihak kepolisian. Saat ini yang berada di belakang saya ini 12 unit mobil tersebut masih dipanaskan mesinnya karena memang kondisinya tidak layak jalan. Dan sekitar 20 menit yang lalu, moge atau motor gede milik Taat Pribadi juga sedang dipanaskan oleh pihak kepolisian untuk kemudian nanti selanjutnya akan dibawa ke Polda Jawa Timur untuk disita. Beberapa aset lainnya yang diduga milik Taat Pribadi juga disita oleh pihak kepolisian Polda Jatim, dan pada hari ini 24 titik langsung dilakukan penyitaan oleh sekitar 144 tim gabungan Polda Jawa Timur yang dibagi dalam 24 titik ini dan dibagi dalam 4 regu. Masing-masing regu nantinya akan menuju ke 6 titik untuk melakukan penyitaan. Dan pada hari ini sekiranya berdasarkan pemantauan saya, penyitaan tersebut tidak akan berakhir pada hari ini karena memang masih banyak sekali titik yang harus disasar dan barang yang harus disita, dan diperkirakan esok pagi hingga esok sore hari akan dilanjutkan penyitaan selanjutnya. Putri. Rima, seluruh aset itu apakah milik Taat Pribadi atas namanya atau ada milik pengikutnya atau kerabatnya, bagaimana memastikan itu? Baik Putri, jika berdasarkan data aset yang dimiliki oleh Polda Jawa Timur, di sana tidak tertulis secara pasti aset-aset tersebut apakah milik Taat Pribadi atau milik pengikut dari Taat Pribadi. Namun kami tadi sempat berbicara langsung dengan sejumlah pengikut Taat Pribadi yang masih bertahan di Padepokan Dimas Kanjeng ini. Menurut mereka, seluruh aset yang dimiliki oleh Taat Pribadi merupakan hasil iuran dari sejumlah pengikut untuk kemudian dibelikan aset sebagai aset bersama. Dan pihak kepolisian menduga bahwa seluruh aset tersebut sebenarnya bukan hasil iuran dari pengikut Taat Pribadi, namun merupakan hasil uang yang distorkan dalam bentuk mahar dari pengikut Taat Pribadi, kemudian dibelikan aset-aset tersebut sebagai investasi oleh Taat Pribadi secara pribadi. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait aset-aset tersebut. Hal ini dikarenakan aliran dana memang yang diberikan oleh sejumlah pengikut Taat Pribadi sebagai mahar hingga saat ini belum diketahui kemana aliran dana tersebut, dan diduga oleh pihak kepolisian salah satu aliran dana tersebut merupakan
dirupakan dalam bentuk aset-aset berupa tanah dan bangunan serta aset dalam bentuk CV serta minimarket yang berada tidak jauh dari padepokan taat pribadi ini. Dan ini merupakan salah satu indikasi pidana pencucian uang yang dilakukan oleh taat pribadi yang nantinya akan dijeratkan kepada taat pribadi. Namun hingga saat ini pihak kepolisian memang belum melakukan rilis secara resmi. Namun kami tadi sempat melakukan pemantauan secara langsung dan hal ini juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur dan juga pihak kepolisian Resor Probolinggo sendiri, Putri. Rima, terakhir, di mana aset-aset bergerak ini akan disimpan oleh polisi? Jika aset-aset bergerak langsung nanti akan dibawa oleh ke Polda Jawa Timur, disita dan disimpan di sana. Kemudian untuk aset-aset yang lain yang sekiranya masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut seperti ID serta seperti daftar dari keanggotaan pengikut taat pribadi sendiri sementara masih akan ada di sini karena masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Serta yang masih dicari hingga saat ini oleh pihak kepolisian adalah sejumlah uang yang diduga berada di dalam pendopo padepokan taat pribadi. Namun hingga saat ini tidak ada sejumlah uang yang ditemukan, hanya sejumlah uang sebesar 65 juta rupiah yang diduga merupakan uang asli. Baik, Eka Rima dari Probolinggo, Jawa Timur.